Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN, perkenalkan, nama saya Gede Agus S. Sanjaya, mahasiswa PPG kategori pertama tahun 2022 di Universitas Pendidikan Ganesha dengan nomor peserta 2015008775518. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober, saya akan melakukan perekaman pembelajaran secara luring. Berikut bukti kartu peserta sebagai mahasiswa PPG dalam kategori pertama tahun 2022. Demikian kenalan saya. Mohon masukan dan saran yang bersifat membangun. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Pada sana, Pangandaran. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat perjalanan. Kita mulai pembelajaran tema 4 tentang globalisasi, subtema 3 globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran pertama. Sebelum memulai pembelajaran karena sekarang pada masa pandemi, ingat anak-anak semua, ingat jalankan pola hidup sehat dan mematuhi protokol kesehatan. Ya, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Kedua pimpinan. Mari teman-teman, sebelum memulai pelajaran kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita berdoa. Bapak absen dulu ya. Yang pertama, Ilmi. Hadir. Kalian semua sudah hadir. Sebelum memulai pembelajaran, ini ingat, kita ada kesepakatan kelas. Yang pertama apa? Yang sudah berbicara. Dua. Mendengarkan dan mengikuti pelajaran dengan mengerjakan. Sebelum mulai pelajaran, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Teguh PPK, religius, nasionalis. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, penyataan, luar biasa. Satu. Tujuan pembelajarannya hari ini dengan baca teks eksplorasi, kalian mampu menemukan informasi penting dari teks eksplorasi tersebut. Yang kedua, melalui diskusi, jadi kalian bisa cari informasi penting dari teks yang menggambarkan tentang prinsip kerja sel surya. Yang keempat, melalui diskusi kalian dapat menulis prinsip kerja surya. Yang kelima, dengan membaca eksplorasi informasi sumber energi alternatif dan manfaat sumber alternatif energi listrik. Yang keenam, ini waktu kalian mengerjakan RKPD nanti, kalian bisa berdiskusi di. Nah, komoditi dasarnya ini contoh dari apa? Ya, ini. Ya, ini. Kecil ini apa? Dan contoh pembangkit listrik. Oh, baca tadi. Indonesia memiliki potensi alam yang berlimpah. Potensi tersebut harus dimanfaatkan dengan baik. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan menjadi energi alternatif. Ada banyak artikel yang membahas memanfaatkan sumber energi alternatif. Alternatif tersebut dapat berupa Di sini artikel tersebut dapat berupa teks eksplorasi. Eksplorasi ini kan kita sudah pelajari di tema 2 dan tema 3. Masih ingatkah apa itu teks eksplorasi? Yang bisa siapa? Ayo Gede. teks yang menjelaskan tentang terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial.
Ciri-ciri eksplanasi antara lain memuat informasi berdasarkan fakta, memuat informasi yang bersifat keilmuan dan penjelasan fenomena alam sosial. Tadi itu tentang apa itu teks eksplanasi dan ciri-cirinya. Ini teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Di sini ciri-cirinya membuat informasi berdasarkan fakta. Kedua, membuat informasi yang bersifat keilmuan. Jelaskan proses terjadinya fenomena alam atau sosial. Nah, ini sudah pokoknya jelaskan waktu di tema 3. Nah, ini struktur teks eksplanasi. Yang kedua, data penjelas dari topik ini. Nah, yang ketiga, memuat kesimpulan. Setelah dijelaskan, habis itu disimpulkan. Nah, ini contoh artikel yang merupakan teks eksplanasi dengan judul Indonesia meluncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Ayo Ramdan, silakan. Indonesia meluncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Indonesia, FTUI, meluncurkan Solar Academy pertama di Asia Tenggara. Instruksi pendidikan dan pelatihan tenaga surya. Peluncuran ini ditandai dengan penyelenggaraan seminar Solar Energy for Future pada di Universitas Indonesia. Seminar dihadiri oleh para pakar energi dari Jerman, wakil dari ASEAN, serta pemerintah selaku menentu kebijakan energi nasional. Seminar membahas tentang potensi, perkembangan, serta energi terbarukan tenaga surya di Indonesia dan Asia Tenggara. Namun, potensi pemanfaatan tenaga surya tersebut belum optimal. Sel surya merupakan lempengan tipis terbuat dari silikon yang dapat mengubah langsung cahaya matahari menjadi energi listrik. Lempengan sel surya tersebut diberi muatan positif dan saat cahaya mengenai lempengan tersebut kemudian akan memicu muatan positif atau bertemu dengan muatan negatif sehingga terjadilah arus. Berikan keterangan kepada Ramdan. Ya, itu tadi sudah dibaca oleh teman. Nah, kita sekarang mengerjakan LKPD tentang sebelum mengerjakan ini kita melakukan S. Double pagi, double siang, double sore, double malam. Dah, kita lanjutkan pengerjaan LKPD-nya. Kelompok 2. Kelompok 3. Silakan. Ya, sebelum mulai, ini LKPD-nya. Jangan kalian buat di buku latihan. Di nama kelompok, nomor absen kalian. Sudah. Nah, di sini ada contoh daripada teks eksplanasi. Yang tadi, Indonesia meluncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Nah, di sini kalau ini ada pertanyaannya, silakan dibuat. Nah, ini nanti silakan kalian baca dulu nih. Ada ini. Kasih dulu ngasih sama itu tadi. Mana itu? Sudah semua? Sudah. Satu udah? Dua? Nah, ini pengajian hasil kerjaan KPD. Teks eksplanasi masih penting yang disajikan berikutlah kepada informasi penting yang ada pada setiap paragraf dalam bentuk diagram seperti contoh di bawah ini. Topik 1, Michael Faraday adalah tokoh penemu listrik. Topik 2, arus listrik adalah gelombang elektromagnetik. Topik 3, arus listrik disalurkan melalui jaringan listrik. Nah, itu tadi penyampaian hasil pekerjaan KPD dari kelompoknya Delia. Nah, sebelum lanjut ke pembelajaran berikutnya, bisa kalian simak
Video macam-macam. 8 macam pembangkit listrik. Pembangkit listrik adalah bagian dari alat industri yang dipakai untuk memproduksi dan membangkitkan tenaga listrik dari berbagai sumber tenaga. Kali ini Great Kids akan membahas pembagian 8 macam pembangkit listrik yang digunakan sebagai energi alternatif. Energi listrik yang digunakan sehari-hari dihasilkan dari berbagai metode dan sumber yang tersedia di sekelilingmu. Sumber energi ini dibagi menjadi dua, yakni energi terbarukan atau tenaga angin, tenaga surya, dan energi tak terbarukan seperti bahan bakar fosil. Lalu apa saja 8 macam pembangkit listrik sebagai sumber energi listrik alternatif? Yuk kita cari tahu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Energi air dikenal dengan istilah hydropower yang menjadi sumber energi dari kekuatan air. Untuk menghasilkan energi ini, biasanya dilakukan dengan membuat bendungan untuk menampung air. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Tenaga matahari merupakan energi yang tak terbatas sehingga bisa digunakan sebagai sumber tenaga listrik. Pembangkit listrik tenaga angin atau PLTA. Angin menjadi salah satu sumber energi alternatif yang ramah lingkungan dan prosesnya sedang dikembangkan di beberapa negara. Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan atau EBP yang sangat besar, diantaranya energi angin dan panas bumi. Pembangkit listrik tenaga panas bumi. Indonesia adalah negara terbesar kedua penghasil listrik energi panas bumi di dunia. Flores di Nusa Tenggara Timur menjadi kota pengembangan pusat sumber daya energi terbarukan, terutama energi panas bumi. Pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. PLTU menggunakan energi uap dari proses kinerja pompa air yang akan berkumpul dengan batu bara serta minyak. Pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG. Fosil seperti minyak, batu bara, hingga gas alam dibakar bersama dengan gas dalam proses kerja PLTG. Pembangkit listrik tenaga diesel. Tenaga diesel menggunakan bahan bakar solar. Mesin diesel akan memproduksi energi murni yang mekanis untuk menggerakkan turbin generator hingga menghasilkan daya listrik. Pembangkit listrik tenaga gelombang. Energi ini adalah pemanfaatan gelombang laut yang pasang. Penggunaannya sangat ramah lingkungan, tapi dalam pelaksanaannya membutuhkan biaya cukup besar untuk membangun reaktornya. Selain itu, kecepatan ombak yang nggak bisa diprediksi juga menjadi salah satu kendala. Nah kids, itulah 8 macam pembangkit listrik sebagai sumber energi alternatif. Tentang kita masuk pembahasan di terus kalian kelas 1 lagi alternatif listrik yang praktis ya, hanya surya. Kenapa? Nanti kita lihat sumber alternatif energi listrik. Nah, sini yang baca suka ya. Di era globalisasi ini, semakin banyak teknologi canggih yang ditemukan. Hampir seluruh penemuan tersebut menggunakan energi, khususnya listrik. Penemuan sumber energi listrik yang paling banyak dari bahan bakar fosil. Akan tetapi, bahan bakar fosil tersebut termasuk daya alam tak terbarukan dan keberadaannya makin menipis. Oleh karena itu, perlu diciptakan sumber energi alternatif untuk menghentikan bahan bakar fosil tersebut yang dapat memenuhi kebutuhan listrik. Ada banyak potensi sumber energi di alam yang dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Salah satunya adalah matahari yang berkaitan dengan letak geografis Indonesia. Seperti yang kita ketahui, letak Indonesia berada di garis khatulistiwa yang menyebabkan negara ini dapat sinar matahari sepanjang tahun. Sinar matahari dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik dengan alat panel surya atau solar cell. Ya, tadi itu teman kalian kita baca tentang kelas selanjutnya yaitu panel. Bagaimana cara kerja? Fokus nonton ya. Sekarang kita pelajari cara kerja panel surya ya.
Yang pertama, panel surya dapat menghasilkan listrik dengan menggunakan sistem fotovoltaik. Fotovoltaik adalah fenomena yang mengubah energi matahari menjadi arus listrik. Yang kedua, listrik yang dihasilkan oleh sistem panel surya dapat digunakan secara langsung. Misalnya, lampu, pompa, radio, dan lain sebagainya. Yang ketiga, listrik yang dihasilkan oleh sistem panel surya juga dapat digunakan untuk peralatan rumah tangga seperti lemari pendingin, air conditioner atau AC, televisi, dan lainnya dengan menggunakan inverter atau sistem VAC. Cukup mudah bukan cara kerja panel surya ini? Dan yang keempat, kita dapat menggunakan panel surya selama 24 jam dengan bantuan penggunaan baterai. Nah, itu tadi dari penjelasan cara kerja panel surya tadi. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS termasuk dalam teknologi hijau yang merupakan salah satu jawaban untuk permasalahan kita di era globalisasi ini. Nah, di Indonesia, PLTS terbesar itu ada di NTB, Nusa Tenggara. Itu tentang cara kerja panel surya. Nah, yang garis kuning ini arus listrik yang terjadi dari ditangkaplah ini sama panel surya ini yang bentuk cermin ini. Nah, masuk dia ke di sini terjadi masuk ke reaktor inilah nantinya sebagai sumber listrik di rumah tangga. Nah, bisa pakai TV biar ini bisa dipakai 24 jam. Ini nanti disimpan oleh biar nanti bisa dipakai ketika malam hari, kan nggak ada matahari. Itulah proses daripada tadi panel surya. Nah, tadi itu nomor kata energi yang lain. Ya, jangan menggunakan rumah kaca. Kenapa? Karena rumah kaca dapat menyebabkan lapisan ozon itu terganggu sehingga panasnya itu terlalu panas. Yang menyebabkan ini mataharinya ini kita gerak. Yang lain? Ya, benar. Ya. Itu contoh kita sebagai setelah kalian mengamati video tadi fungsi solar panel. Solar panel berfungsi dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Charger controller dapat mengontrol sumber energi untuk pengisian baterai yang efisien. Ya, itu fungsi charger. Dia. Baterai tentu saja digunakan untuk menyimpan energi. Ya, dia. Inverter berfungsi untuk mengubah arus DC pada panel surya menjadi arus AC. Ya, itu tadi fungsi-fungsi dari solar panel, charger controller, baterai, dan inverter. Berarti kalian sudah nyimak tentang ini yang ada. Nah, ini sumber alternatif energi listrik yang pertama bisa dari buah-buahan, kemudian apa? Nah, di sini karena mengandung zat asam dan ion mineral yang merupakan zat elektrolit. Nah, zat inilah yang ada pada aktif. Untuk menyalakan lampu adalah nih jeruk, apel, singkong, kentang. Nah, bagaimana cara buah atau umbi-umbian tersebut menghasilkan energi? Nah, nanti kita melakukan percobaan sumber alternatif energi listrik. Ya, sebelum ada KKPD,
Di sini ada video tentang percobaan sumber energi listrik alternatif. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Bulan. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memperlihatkan kepada kalian bagaimana cara membuat sumber alternatif energi listrik. Nah, untuk membuat sumber alternatif energi listrik, pastinya kalian membutuhkan alat dan bahan. Alat yang digunakan bisa menggunakan pisau dan gunting. Untuk bahannya, Ibu menggunakan 6 buah kentang. Nah, kentang ini bisa diganti menggunakan jeruk nipis dan umbi-umbian lainnya. Yang kedua yaitu menggunakan 6 paku, 6 uang koin berwarna kuning atau emas, 8 penjepit buaya, lampu LED yang berukuran kecil, yang terakhir yaitu kabel. Nah, setelah kalian menyiapkan alat dan bahan, untuk langkah pertama yaitu kalian menyiapkan kabel. Nah, selanjutnya yaitu kalian kupas kabel sepanjang kurang lebih 2 cm seperti ini. Nah, setelah kalian kupas, selanjutnya yaitu kita pasangkan ke dalam penjepit buaya. Sebelum dipasangkan, masukkan ini terlebih dahulu supaya nanti mudah. Ini masukkan ke dalam lubang yang ini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Setelah itu, kita tutup menggunakan karet yang berwarna merah. Nah, setelah itu untuk sisi satunya kita juga kupas kabel, biarkan seperti ini. Kita membuat 6 penjepit buaya dengan satu sisi penjepit buaya dan satunya dibiarkan seperti ini. Dan kita membuat satu pasang yang sisi kanan dan sisi kiri diberi penjepit buaya. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu kita siapkan kentang. Nah, lalu kita iris sedikit kentang untuk memasukkan koin. Untuk sisi satunya kita tancapkan paku. Lakukan hal yang sama kepada kentang-kentang yang akan dibuat untuk percobaan. Untuk langkah ketiga, kita hubungkan kabel ke kentang yang satu ke kentang yang lainnya. Selanjutnya kita ambil kabel. Untuk serabut kabel kita kaitkan ke paku. Dan untuk penjepit buayanya kita jepitkan ke koin berwarna kuning. Lakukan langkah sampai kentang yang kita sudah siapkan terkait semua ya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Tetapi dengan catatan kalian tidak boleh menghubungkan paku dengan paku. Yang benar yaitu paku dengan koin. Lakukan hal tersebut sampai selesai. Nah, untuk yang satunya nanti kita akan gunakan untuk menghidupkan lampu. Nah, apabila ini lampu tidak menyala,
kita balik. Nah, ini kalian bisa lihat lampunya menyala. Nah, sebelum kalian melakukan percobaan, kalian harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu untuk kabel. Jangan gunakan kabel terlalu panjang. Kalian bisa menggunakan kurang lebih 10 cm. Nah, apabila kalian menggunakan kabel terlalu panjang, akan menghambat arus listrik yang masuk. Nah, yang kedua yaitu kalian harus memperhatikan kentang. Kentang yang kalian gunakan harus kentang yang masih segar dan bentuknya agak terlalu besar, jangan terlalu kecil ya, karena semakin besar kentang, arus listrik yang ada di dalam kentang akan semakin besar. Nah, yang ketiga yaitu kalian harus menggunakan lampu yang kecil, karena apabila kalian menggunakan lampu yang besar, pastinya kalian membutuhkan arus listrik yang besar dan membutuhkan kentang yang banyak. Jadi kalian bisa menggunakan lampu yang kecil saja. Nah, sekian percobaan dari Ibu. Nah, itu silakan keluarkan bahan-bahannya. Berarti kentang merupakan salah satu sumber kira-kira alternatif. Penyampaian hasil pekerjaan KPD. Ya, ini pengerjaan teman kalian dari kelompok 1. Tolong semua fokus lihat temannya. Ayo silakan. Ini udah ya, pada perhatikan. 2 kentang. Jika jumlah kentang 1 buah kentang, kondisi lampu redup. Coba semua perhatikan temannya. Jika 2 buah kentang, kondisi lampu agak terang. Jika 3 buah kentang, kondisi lampu lebih terang dari percobaan 2 kentang. Ya, berarti kesimpulannya 1 kentang redup, 2 kentang lebih terang dari 1 kentang, 3 kentang paling terang. Ya, itu tadi penyampaian hasil LKPD temennya tentang sumber energi listrik alternatif. Sebelum ini Bapak akan berikan evaluasi. Nah, ini prosesnya. Akan kerjakan di buku latihan. Kerja sendiri-sendiri ya. Bebas, silakan kerja. Dilarang nyontek. Teman-teman. Nah, kerja. Waktu 10 menit. Ya, sekarang silakan kumpulkan per kelompok. Soalnya dikumpul, hasilnya dikumpul. Semua? Nanti setelah pemirsa, nah di sini ada remedial tentang energi terbarukan. Ini tugas kalian ini. Ya, pokoknya A bagian udah bagus nilainya di atas KKF lebih hijau. Nah, motivasinya sini hanya ada 2 hal yang tak terbatas, alam semesta dan kebodohan manusia. Dan aku tidak yakin yang pertama benar. Nah, ini yang tidak yakin. Itu kata Albert Einstein. Nah, setelah pembelajaran ini, Bapak berikan. Nah, maknanya Bapak lihat sesuatu hal yang sudah kalian kuasai. Jangan distrik. 2 hal yang belum kalian kuasai. 2 hal yang kalian ajarkan. Nah, ini pembelajaran hari ini
kita akhiri. Sebelumnya kita refleksi diri, cool down, ya, biar suasana hati semakin tenang. Bangun semua. Bangun semua. Ya, yang pertama renang-renang. Putar tangan depan 2 kali, ke belakang 2 kali. Contoh, ya Pak. 1, 2, balik. 1, 2. Bang? Mulai. 1, 2. 1, 2. Udah? Tangan di pinggang. Leher. Putar ke kiri dulu sekali, kanan sekali. Bang? Kiri dulu. Mulai. 1. Sekali. 2. Balik kanan. 1, 2. Udah. Kita gerak dulu. Karena dulu lama. Pinggangnya encok. Ke kiri dulu. Sekali, kanan dulu sekali. Oke? Kita mulai. Ke kiri 1. Oke sekali. 1. Balik. 1. 1. Jangan gini ya. Udah? Udah belum? Udah sekarang lagi. Oke? Kalau mau bilang cepat, pelan-pelan. Oke? Oh? Mulai santai. Cepat. Pelan. Cepat. Pelan. Stop. Senang hari ini? Hari ini? Hari ini kita akan istirahat. Oleh itu, bukunya dimasukkan dulu. Ya, untuk mengakhiri perjalanan kan sudah jam, masih dekat. Sebelum pembelajaran diakhiri, mari kita berdoa menurut agama dan perintah masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, pelan-pelan bisa istirahat. Ada sana. Prabowo Sandi. Om Sandi, 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 Om. Om Sandi, Om. Ya. Silakan istirahat. Pelan-pelan mulai dari Andika. Karena hujan ya.